Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan ini sangat luar biasa. Tuhan dengan tegas berkata kepada kita bahwa Tuhan sudah membayar dosa kita dengan lunas di atas kayu salib. Karena itu Tuhan sungguh meminta kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib, itu dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan tubuh dan darahnya, itu sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan bagi kita. Maka Tuhan meminta kepada siapapun kita yang sudah menerima penebusan oleh kuasa tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib, yang sudah dibaptis, sudah disidi, sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Allah sangat merindukan supaya setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima karya keselamatan dalam Kristus, agar kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Apa sih yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Kita harus memuliakan Tuhan sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menyadari ini, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita berarti kita harus seperti apa yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 37. Dikatakan dengan jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Saudaraku, bahwa orang yang memuliakan Tuhan dengan tubuh, yaitu hatinya harus memiliki hati Bapa. Hatinya harus memiliki hati Tuhan. Hati yang memiliki belas kasihan. Sebagaimana Yesus dengan jelas berkata dalam Matius 9 ayat 13 bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah belas kasihan. Karena itulah Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa. Karena itu sebagai orang yang memuliakan Tuhan dengan tubuh, maka hati kita harus hati Kristus. Hati kita harus hati yang punya belas kasihan. Hati yang jujur, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Kita harus sungguh-sungguh mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang ada dalam hati kita hanyalah hati yang benar-benar sudah diperbaharui di dalam Kristus. Hati yang baru, hati yang benar-benar di dalam Kristus yang sungguh-sungguh sudah diperbaharui dengan hati yang baru di dalam kemuliaan Allah. Karena itu mari kita serahkan hati kita, supaya hati kita selalu terpaut dengan Tuhan. Hati kita selalu mendekat kepada Tuhan. Hati kita selalu rindu akan Tuhan. Hati kita selalu rindu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hati kita untuk rela berkorban bagi hormat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mempersembahkan tubuh itu sama artinya sebagaimana dikatakan dalam Matius 22 ayat 37 tadi, yaitu supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan kita, segenap perasaan kita. Jadi jiwa kita. Maka kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan kita, segenap jiwa kita. Perasaan kita harus perasaan Kristus. Makanya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5, sangat jelas katakan kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka perasaan kita harus perasaan Tuhan.
perasaan yang benar-benar memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan, memiliki perasaan yang peka terhadap sesama, memiliki perasaan yang peka terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Supaya perasaan kita adalah perasaan Kristus. Bagaimana perasaan Kristus? Perasaan Kristus adalah perasaan yang selalu ingin menolong, ingin berbuat, ingin memberikan yang terbaik. Karena itulah Yesus datang dengan jelas berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa. Bahkan di bagian lain firman Tuhan, Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi perasaan kita harus perasaan yang mau memberi, perasaan yang memiliki belas kasihan, perasaan yang memiliki kepekaan terhadap apa yang menjadi kebutuhan sesama kita. Maka kita harus mau care dengan lingkungan kita, dengan sesama kita. Kita harus berbuat sesuatu untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu mari kita buka hati kita dan perasaan kita, supaya hati dan perasaan kita adalah hati dan perasaan Kristus. Lalu yang ketiga dikatakan, apa yang dimaksud dengan mempersembahkan atau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Yaitu kita harus mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Akal budi kita berbicara dengan pikiran kita. Pikiran kita harus pikiran Kristus, harus pikiran yang positif, harus pikiran yang jujur, harus pikiran yang membangun, harus pikiran yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita, dan menjadi berkat juga tentunya bagi lingkungan di mana kita berada. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh memahami ini, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, karena kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar oleh Yesus. Maka kita wajib hukumnya untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, yaitu apa yang maksud dengan tubuh? Hati, yaitu jiwa kita, perasaan kita. Dan yang berikutnya adalah akal budi kita. Akal budi kita harus akal budi yang benar-benar pikiran yang jujur, pikiran yang membangun, pikiran yang membawa manfaat, pikiran yang berguna, pikiran yang memberikan solusi jalan keluar atas setiap apapun yang kita hadapi dan yang dihadapi oleh sesama kita. Karena itu mari kita menjadi pribadi-pribadi yang memberikan pikiran-pikiran yang positif, mengeluarkan pikiran-pikiran yang membangun, mengeluarkan pikiran-pikiran yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan pikiran-pikiran yang membawa kemajuan bagi orang-orang sekitar kita. Entah itu adalah keluarga kita, entah itu adalah saudara-saudara kita, entah itu adalah lingkungan kita, entah itu dalam gereja, atau entah kita di dalam sekolah, atau di kantor, dimanapun. Kita harus berpikiran yang positif, kita harus mampu menyumbangkan pikiran-pikiran yang membangun, pikiran-pikiran yang membawa kemajuan bagi diri kita, sesama kita, dan bangsa dan negara ini. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, perasaan kita, segenap akal budi kita. Karena itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, maka kesempatan ini saya ingin menjelaskan kepada kita dengan sungguh-sungguh, supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Bahkan dalam Roma pasal 6 ayat 13 dan 19 dengan jelas dikatakan, kalau dahulu kita sebelum percaya Yesus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, sebagai alat pelayan dosa. Tapi sekarang setelah kita ditebus oleh darah Yesus, maka kita harus berubah 180 derajat. Yang dulu kita mengabdi kepada dosa, maka sekarang abdikanlah seluruh tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita, mata kita, hati kita, hidung kita, perasaan kita, telinga kita, dan seluruh kekuatan kita, baik kekuatan fisik yang kita miliki, mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jangan lagi kita gunakan untuk menjadi pelayan dosa, untuk menjadi pelaku-pelaku dosa. Tapi mari kita jadikan tubuh kita ini dengan seluruh anggota-anggota yang ada di dalamnya untuk memuliakan Tuhan. Mulut yang memuliakan Tuhan, mulut yang mau bernyanyi bagi Tuhan, dan segala apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala apapun yang kita perkatakan, mari kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga seluruh keberadaan tubuh kita
seluruh keberadaan hidup kita dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh senantiasa memuliakan Yesus yang sudah menebus saudara dan saya. Karena itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 dengan jelas dikatakan, persembahkanlah seluruh tubuh kita di dalam kekudusan, sebab Allah itu kudus, maka kita pun harus kudus. Karena itu mari kita sadari, Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Mari kita hidup kudus dengan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Terpujilah Tuhan dan terpujilah akan firman Tuhan yang sudah datang kepada kita pada hari ini. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, saudara akan dimampukan untuk menjadikan tubuh saudara menjadi tubuh yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like and subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.